Hari ini kita akan coba tutorial ya dan juga pengenalan dari data science, terutama pada webinar hari ini dikhususkan untuk siswa-siswi SMA, SMK atau MA ya. Jadi siapapun bisa menggunakan data science. Saya akan coba menjelaskannya agak lambat ya, jadi biar semuanya bisa nyoba. Oke, perkenalkan saya Oktav dari Bisa AI. Ya, sedikit perkenalan mengenai Bisa AI. Jadi Bisa AI ini adalah salah satu platform ya startup yang menyediakan layanan di bidang artificial intelligence. Nah, kita saat ini fokus pada community based, AI community based, di mana kita rutin menyelenggarakan workshop atau seminar. Setiap hari kita ada webinar terkait dengan AI dan bidang ilmu lainnya. Kemudian kita juga ada research jurnal kabel seluler, ilmu komputer dan teknik, kerjasama dengan Indonesia 5G Ecosystem. Dan kita rutin menyelenggarakan kompetisi terkait dengan COVID-19. Ini salah satu contohnya ya, yaitu kita kompetisi mengenai AI. Salah satu case-nya adalah COVID-19. Gitu, solving COVID-19 dengan data science. Nah, kemudian Bapak Ibu atau adik-adik sekalian bisa menyimak ya, YouTube Bisa AI di alamat youtube.com/bisai. Di sini ada berbagai macam tutorial mengenai data science, AI dan lain sebagainya. Kemudian ada tutorial juga berbentuk tulisan di mediumnya Bisa AI, dan informasi selengkapnya ini bisa diakses melalui instagram.com/bisai. Oke, jadi saya akan coba mengenalkan data science dari apa yang telah dikerjakan oleh tim Bisa AI. Nah, yang pertama kita Bisa AI ini platform untuk AI as a service. Jadi di mana ada beberapa layanan AI yang dapat diakses. Salah satu contohnya adalah Vision. Sebagai contoh, misalkan jika diberikan suatu CCTV video, ya, misalkan kita simpan di jalan ya, atau misalnya di komplek rumah. Kemudian secara otomatis ini akan bisa mendeteksi adanya motor atau kendaraan yang lewat. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika ada seseorang yang masuk ke suatu komplek misalnya atau ke suatu lokasi, maka akan dilakukan counting ya, menghitung berapa banyak jumlah orang yang masuk ke dalam suatu daerah tertentu. Kemudian kita juga dapat dengan teknologi artificial intelligence dan juga data science, kita dapat melakukan analisa crowded ya, apakah suatu lokasi ini penuh atau tidak. Fungsinya adalah ketika ada exhibition atau ada pameran. Nah, misalkan ketika ada pameran, oh ini terlalu penuh, maka kita batasi jumlah pengunjungnya. Nah, ini juga bermanfaat bagi case saat ini, di mana di masa PSBB ya, misalkan di PSBB ini kita misalkan tempatkan satu kamera, kemudian kita bisa melihat social distancing dan lain sebagainya, atau ya physical distancing ini bisa kita ketahui. Kemudian kita juga bisa mengetahui berapa banyak volume kendaraan yang lewat dari suatu jalan. Nah, ini semua teknologi artificial intelligence di mana di dalamnya ada teknologi vision. Kemudian teknologi lainnya ini seperti OCR ya, untuk mendeteksi adanya karakter ataupun tulisan di dalam suatu dokumen. Nah, sebagai contoh ini yang kita coba terapkan ya, suatu company sebelum adanya document detection. Nah, ini biasanya input datanya manual, perlu adanya admin untuk input data satu persatu. Setelah diinput, maka akan masuk ke dalam database tempat penyimpanan data. Ya, di IT itu hal yang umum untuk database. Nah, case-nya adalah sebelum adanya sistem AI, proses input data ini memakan waktu lebih dari 1 jam. Ya, kenapa? Karena ada 25 dokumen yang kita coba inputkan ke dalam sistem. Ya, jadi kita ketikkan satu-satu, ya ada 25 dokumen, sehingga 1 jam kita menghabiskan waktu untuk input dokumen pembelian. Nah, dengan adanya teknologi AI, salah satu contohnya adalah OCR atau Optical Character Recognition, kita dapat mengenali isi dari dokumen tersebut, sehingga tidak perlu lagi adanya input data, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian contoh kasus lagi dari data science dan juga AI,
Contohnya adalah memprediksi customer dalam suatu perusahaan yang kira-kira perlu diberikan prospek ya. Misalkan oh ini customer A, ini prospek, sehingga kita perlu berikan teknologi atau teknik marketing. Kemudian customer B ternyata sudah loyal sehingga tidak perlu lagi diberikan teknik marketing gitu, seperti itu. Ya, jadi contohnya banyak ya mengenai BISA AI. Jadi sekilas tadi mengenai BISA AI. Jadi BISA AI ini adalah platform untuk artificial intelligence yang dapat dimanfaatkan. Nah, nanti di sesi berikutnya ada teman saya, Mr. Miro dari Australia. Beliau akan coba menjelaskan AI ini siapapun bisa menggunakan. Data science siapapun bisa menggunakan. Tidak perlu ngoding banyak, tapi bisa kita manfaatkan, kita buat studi kasus tertentu. Nah, namun di sini pada sesi saya coba menjelaskan ya secara codingan. Mungkin akan ada sedikit ngoding ya, atau kita buat aplikasi. Jangan khawatir, adik-adik semua yang belum pernah coba buat aplikasi, hari ini kita akan coba semua ya. Yang penting siapkan laptopnya, siapkan browser ya, dan tidak perlu install apapun. Langsung kita jalankan seperti itu. Oke, kita akan segera mulai untuk data science ya. Nah, jadi data science ini secara teori melibatkan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan dari artificial intelligence. Nah, jadi data science ini menggunakan pendekatan salah satunya adalah AI ya. Jadi di AI ini ada banyak sekali beberapa subset seperti machine learning, deep learning yang mungkin tidak akan kita bahas di sini. Kita hanya fokus pada penggunaan data science-nya saja. Oke, untuk membuat program berbasis data science ya tentunya kita memerlukan bahasa pemrograman, memerlukan wadah untuk ngoding buat aplikasi. Nah, salah satu contohnya adalah dengan bahasa pemrograman Python. Ini sangat populer ya, menarik untuk dipelajari. Nah, ini Bapak Ibu atau adik-adik sekalian bisa download ya. Sebenarnya kalau mau install offline juga bisa dengan link anaconda.com/distribution. Ini bisa download online. Nah, namun kalau misalkan kita tidak ingin install apapun, tapi kita ingin coba kasus data science, itu juga bisa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan online tools ya. Oke, saya coba saya demokan ya. Ini ada materinya, boleh saya kirimkan ke YouTube. Sebentar, saya bantu kirimkan. Sebentar, satu lagi yang ini. Oke, ini silakan dibuka. Linknya ada di Drive untuk materi pada hari ini dan juga untuk tutorialnya di sini. Oke, sudah saya bagikan. Ya. Oke, baik. Kita coba sama-sama memulai ya tutorial pada hari ini. Tools yang pertama harus kita gunakan adalah Google Colab. Ya, barusan saya kirimkan, itu ada link dari Jupyter Notebook ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalkan kita tidak punya Anaconda ya Python base, jadi kita hari ini ngodingnya pakai Python, buat aplikasinya pakai Python. Kalau misalkan kita tidak memiliki Python, kita bisa menggunakan online tools yang tersedia gratis. Ya, adik-adik semua ini bisa coba ya, ini sangat mudah digunakan. Namanya adalah Google Colab. Silakan diakses di alamat colab.research.google.com ya. Di alamat saya ulangi colab.research.google.com. Nah, di dalam colab.research.google.com ini adalah integrated development environment atau lingkungan pengembangan aplikasi yang dapat Bapak Ibu manfaatkan gratis ya untuk membuat aplikasi data science, AI ya, dan lain sebagainya. Di mana bahasa yang disupport adalah bahasa pemrograman Python. Nah, untuk memulai, silakan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, klik File, kemudian New Notebook. File, kemudian New Notebook. Oke, nah nanti akan seperti ini.
Ya, kalau kita lihat di sini, ya, di sini ada halaman kerja kita, di mana paling atas ini yang Untitled 1. Ini adalah judul dari aplikasi yang kita buat. Misalkan kita ganti menjadi belajar. Oke, kemudian yang di bawah ini adalah halaman kerja, ya. Halaman kerjanya, di mana ini ada promnya, codingan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa dituliskan di sini. Nah, jadi setelah itu kita bisa running aplikasinya, kita running codingannya dengan menekan tombol play. Oke, sampai sini saya coba survei terlebih dahulu, kira-kira paham ya Bapak Ibu ya? Oh, tulisannya kecil, boleh saya coba dibesarkan? Sudah besar ya? Ya, baik, kita coba lanjutkan kembali materinya. Nah, hari ini kita akan coba beberapa library yang ada di Python. Ini alasan yang pertama, kenapa kita menggunakan Python untuk membuat aplikasi, terutama aplikasi data science, AI, dan lain sebagainya. Karena dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, di dalamnya ada banyak sekali library yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Ini beberapa library yang umumnya digunakan untuk data science, diantaranya ada NumPy, Numeric Python, kemudian ada Pandas, ya, Python Data Science, kemudian Scikit-learn, ini untuk machine learning, mungkin kita tidak gunakan hari ini, kemudian ada TensorFlow, ini terkenal sekali ya, dari Google ya, kemudian Keras ini framework untuk TensorFlow, dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita akan coba tutorial sederhananya, ya. Coba saya survei terlebih dahulu yang belum pernah sama sekali membuat aplikasi, siapa saja boleh disurvei di chat ya, di chatnya YouTube. Boleh? Oke. Nah, ini di sini kalau kita lihat ya, perbedaan antara bahasa pemrograman Python dengan bahasa lainnya seperti bahasa Java, bahasa C#, dan lain sebagainya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau di Python, tipenya adalah interpreter. Artinya, kita ketika membuat program, tidak perlu kita lakukan compile. Langsung kita jalankan, kemudian langsung keluar outputnya. Nah, berbeda halnya kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian menggunakan Java. Gimana kalau dengan Java? Ya, dengan Java itu kita buat compile, baru bisa jalan. Ya, kalau dengan Python, itu kita buat langsung bisa jalan, ya seperti itu. Nah, sekarang kita belajar pemrograman yang esensial untuk Python, ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi data science-nya, sedikit yang esensial di Python. Ada beberapa poin penting yang saya coba garis bawahi. Yang pertama adalah statement dan variabel. Yang kedua adalah seleksi kondisi. Yang ketiga adalah perulangan. Yang keempat adalah fungsi dan prosedur. Nah, ini ada 4 poin penting yang perlu kita pelajari ya bagi adik-adik semua yang belum pernah belajar ngoding, programming. Ya, pada hari ini kita akan coba fokuskan di 4 ini dan ditambah dengan data science. Oke, yang pertama kita perlu belajar statement dan variabel. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya suatu variabel, nama variabelnya adalah A, saya isi dengan nilai 5. Saya punya variabel B, saya isi dengan 6. Saya punya C, saya isi dengan A ditambah dengan B. Kemudian saya cetak nilai titik 2 plus str C. Kemudian silakan dijalankan dengan menekan tombol play. Oh, ini sedang connecting ya. Ya, sambil connecting, silakan dicoba ya adik-adik sekalian. Oke, banyak yang belum pernah ya, jadi kita akan coba lambat ya belajarnya, silakan dicoba ya. Nah, ini silakan dijalankan. Saya ulangi ya, bagi yang baru bergabung ya, silakan dibuka collab.research.google.com. Saya simpan di sini linknya. Pastikan Bapak Ibu semua punya, adik-adik semua punya akun Google, pada punya semua ya. Nah, di dalamnya ini nanti kita akan menggunakan tools online namanya collab.research.google.com. Silakan dibuka. Kemudian
kita ketikkan codingannya seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, cara bacanya adalah sebagai berikut. Saya punya suatu variabel adalah tempat penyimpanan data sementara. Saya isi dengan nilai 5 untuk variabel A. Kemudian saya punya variabel B, saya isi dengan nilai 6. Kemudian saya punya variabel C, saya isi dengan nilai A ditambah dengan B, yaitu 5 ditambah dengan 6. Sehingga hasilnya adalah cetak nilai titik 2 C. C-nya adalah 11, karena 5 tambah 6 adalah 11. Nah, ini yang dimaksud dengan statement. Ya. Statement itu adalah, ya ini, A sama dengan 5, ya ini statement. B sama dengan 6, statement. C sama dengan A ditambah dengan B, ini statement juga, dan seterusnya. Nah, dan variabel ini adalah penyimpanan data sementara. Ya, untuk belajarnya nanti adik-adik semua bisa lihat di youtube.com/bisai, ada belajar Python bagi yang baru pertama kali coba ya, lebih apa namanya, lebih lengkap nanti di sana. Oke. Ini yang pertama. Kemudian kita coba contoh lain ya, misalkan saya punya oke. Ini konsep yang pertama itu statement dan variabel. Tulis di sini. Oke, yang kedua itu adalah seleksi kondisi. Nah, seleksi kondisi adalah memilih dari kondisi-kondisi yang terpenuhi. Ini biasanya kita bisa menggunakan keyword if. Ya. Ini adalah seleksi kondisi. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka jalankan statement. Ya, seperti itu. Misalkan saya punya suatu nilai N, saya isi dengan nilai 10. Ya. Kemudian, atau mungkin 80. Nah, kemudian kita seleksi kondisi, jika suatu nilai ini lebih besar daripada 85, maka huruf mutunya adalah A. Kemudian selain itu, atau jangan selain itu ya, tapi ada kondisi lainnya ya. Bahkan lebih kecil daripada 85, maka print B. Nah, kalau kita lihat di sini, ya saya punya suatu variabel namanya N, saya isi dengan nilai 80. Kemudian ada seleksi kondisi. Jika suatu nilai ini lebih besar daripada 85, maka cetak A. Selain itu, ya, jika tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke pengecekan kondisi berikutnya. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau dia tidak terpenuhi, maka nilainya B. Coba kita jalankan. Jalankannya tinggal menekan tombol play di sini. Nilainya adalah B. Kenapa B? Karena N-nya lebih lebih kecil daripada 85, sehingga nilainya adalah B. Bagaimana cara kita membuat yang lebih kompleks? Misalkan suatu range nilai tertentu, misalkan A itu adalah antara 85 sampai 100, B itu adalah antara 70 sampai 84, C itu adalah 60 sampai dengan 69, D itu adalah di bawah dari 60. Nah, ini kita perlu perbaiki di sini. Apa yang kita perbaiki? Kita bisa tambahkan keyword N, ya. Ya, ini contohnya seperti ini. Kita menambahkan ada keyword N. N di sini adalah suatu gerbang logika, ya, di mana prinsipnya adalah jika suatu kondisi dari kedua kondisi ini sama-sama terpenuhi, maka jalankan. Ya, sebagai contoh misalnya seperti ini. Saya ubah nilainya 90 misalnya. Ya, 90. Kalau kita lihat di sini pengecekannya, ini ada dua kondisi ya. Apakah benar N lebih besar daripada 85 dan apakah benar N lebih kecil sama dengan 100? Ya, kalau kita lihat di sini 90 lebih besar daripada 85 dan 90 lebih kecil dari 100 ya. Karena sama-sama terpenuhi ya antara kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua dalam if statement ini, maka kita cetak A ya. Kalau tidak terpenuhi yang seleksi kondisi yang pertama, maka yang dilakukan adalah pengecekan berikutnya. Jika tidak terpenuhi akan
ngecek lagi terus dan seterusnya. Jadi ini di pemrograman Python, konsep yang kedua adalah seleksi kondisi, yang ngecek dari beberapa kondisi apakah terpenuhi atau tidak. Oke, silakan adik-adik semua dicoba. Elif itu adalah singkatan dari else if, ya seperti itu. Ya ini sebenarnya terlalu singkat ya untuk kita tutorial, tapi perkenalan dulu ya. Jadi sebenarnya ngoding itu tidak sulit ya. Nih, ketika nilainya 80, keluarannya adalah B ya. Kemudian ketika nilainya 67, keluarannya adalah C ya. Kemudian ketika selain itu maka konsep berikutnya ini seleksi kondisi. Konsep berikutnya adalah perulangan ya. Konsep berikutnya adalah perulangan. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini. Tadi kan kita sudah belajar statement ya adik-adik semua. Di mana misalkan saya mau mencetak misalnya bilangan 1 sampai dengan 10. Print 1, print 2, kemudian print 3 dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat cara mencetak di antara 1 sampai dengan 10 adalah kita print 1, print 2 sampai dengan print 10. Nah, namun ini cara yang konvensional di mana kita perlu menggunakan teknik lain agar lebih efisien mencetaknya. Salah satu contohnya adalah dengan teknik perulangan ya. Di mana perulangan ini adalah teknik pemrograman untuk mengulang statement-statement. Nah, sebagai contoh, saya menggunakan di sini perintah while. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ya, saya punya suatu variabel namanya i, saya isi dengan 0 ya. Kemudian selama kondisi ini terpenuhi, maka kita cetak di bawahnya. Nah, kalau kita lihat i sama dengan 0, kemudian ini 0 ini lebih kecil daripada 10 benar, maka kita cetak di bawahnya. Kemudian i yang sekarang kita ubah menjadi plus 1, jadi i-nya adalah 1. Kemudian 1 di sini kita cek lagi apakah lebih kecil dari 10, benar, maka kita cetak i, di sini ada 1. Kemudian i plus 1 jadi 2, dan seterusnya. Jadi kita mencetak agar menjadi 10 ya totalnya, seperti itu. Oke, mungkin saya coba skip ya untuk perulangan. Nah, sekarang kita coba masuk ke konsep berikutnya adalah fungsi. Ya. Untuk membuat suatu fungsi, kita menggunakan keyword def. Ya, sebagai contoh seperti berikut ya. Saya punya suatu fungsi, namanya fungsi, ya, di sini fungsi X misalkan, di mana fungsi X ini akan kita berikan suatu nilai 10, kemudian dia akan masuk ke dalam kita, bukan print, tapi kita kembalikan ya. Oke. Nah, kita jalankan coba. Nah, di sini fungsi X, di mana saya masukkan suatu nilai 10, kemudian 10 ini akan masuk ke dalam X, di mana kita kembalikan nilai 10 ditambah dengan 10, sehingga hasilnya adalah 20. Nah, di fungsi ini seperti di matematik yang adik-adik semua sudah pelajari di SMA, suatu fungsi ini menerima suatu input nilai dan mengembalikan suatu nilai yang mungkin akan berbeda hasilnya. Jadi ada suatu nilai yang dikembalikan, inilah fungsi ya. Di Python kita bisa mendefinisikan fungsi dengan keyword def, ya seperti itu. Oke, jadi ini sudah kita pelajari, ada 4 essential programming di dalam Python, ya. Jadi nanti silakan boleh dicoba ya. Tutorialnya sudah saya bagikan, silakan semua bisa download ya tutorialnya. Yang ini. Di github.com, ada di GitHub, ini sudah ada codingannya, sudah saya bagikan, dan juga tutorialnya ada di Drive. Oke, bisa dilihat semua ya adik-adik. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam data.
Ya, baik, saya coba lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sedikit ya, Bapak Ibu ya, seperti yang tadi sudah didemokan ya dengan Mr. Miro, bahwa apa namanya aplikasi AI ini pun bisa dibungkus apa namanya menjadi lebih tidak banyak codingan. Nah, namun kita coba gali hari ini codingannya itu seperti apa sih di dalamnya. Kalau kita lihat sebagai contoh misalkan saya punya data-data mengenai data penyakit jantung tadi, di mana setiap dokter akan mengambil parameter yang berkaitan dengan heart attack ya atau heart disease. Nah ini sebagai contoh misalkan yang berkaitan misalnya seperti usia, kemudian jenis kelamin, CP ini adalah chest pain type atau tipe sakit dada, kemudian kolesterol dan lain sebagainya. Nah, ini kan bisa diambil oleh dokter, dan dokter tersebut kemudian menentukan targetnya. Nah, targetnya apakah ada indikasi bahwa pasien tersebut ada indikasi penyakit jantung atau tidak ada indikasi. Nah, seperti itu. Nah, data yang telah dikumpulkan ini bisa kita visualisasikan dengan Python ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat di source code yang sudah saya bagikan ya. Tinggal di play saja source code-nya. Jadi di running satu-satu, di mana ada data apa namanya penyakit jantung ini sebagai contoh. Kemudian kita bisa visualisasikan ya, misalkan untuk kelas yang ada indikasi penyakit jantung dan tidak ada indikasi penyakit jantung seperti itu. Nah kemudian kita kembali lagi ke flow-nya. Jadi flow-nya itu setelah kita baca datanya, data dari dokter, kemudian kita lakukan pre-processing data. Nah, pre-processing ini salah satu teknik di data science, kita membuang data-data yang tidak diperlukan. Kemudian setelah itu kita latih dengan salah satu model machine learning. Tadi kan di awal saya sempat mention bahwa machine learning ini menjadi bagian dari artificial intelligence, di mana digunakan oleh data science. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, setelah saya latih, nanti akan dihasilkan suatu model cerdas yang dapat menerima inputan berupa parameter, bahwa apa namanya parameter yang tadi ada 14 parameter yang seperti yang saya tampilkan tadi. Ya, yang ini parameternya. Kemudian ada targetnya. Nah, nanti parameter ini akan bisa membentuk model AI, model cerdas yang bisa menentukan apakah terkena penyakit jantung atau tidak dari parameter yang diberikan. Nah, itulah contoh dari apa namanya kasus di data science. Nah, kemudian setelah kita membuat model, kita bisa melakukan visualisasi data. Nah, visualisasi data ini sebagai contoh saya ambil, ini sudah saya bagikan juga, silahkan dicoba. Tinggal di running saja ya Bapak Ibu adik-adik sekalian. Nah, sebagai contoh saya punya dataset, ya datanya ini data mengenai negara-negara di Amerika. Nah, negara-negara ini punya longitude dan latitude, dan ada kotanya. Kemudian kita baca dengan Python. Langkah berikutnya hanya dengan beberapa baris code saja, hanya dengan 2 baris code, kita bisa visualisasikan. Contohnya ini lokasinya misalkan ini di UI ya, di kampus UI. Kemudian yang tadi datanya adalah data mengenai lokasi dari kota-kota yang ada di US. Kita visualisasikan dengan library volume yang ada di dalam Python. Jadi intinya adalah yang mau saya sampaikan pada hari ini, dengan Python kita bisa membuat aplikasi data science ini menjadi lebih mudah. Tidak perlu kita membuat satu sistem yang jadi seperti kita mengembangkan sistem, tapi hanya perlu beberapa baris code saja ya. Sebagai contoh tadi Mr. Miro sudah mendemokan hanya beberapa baris code, kita bisa menampilkan sesuatu yang bermanfaat. Ini contohnya adalah kasus dari healthcare, kemudian kasus perkotaan dan lain sebagainya. Ini menjadi lebih mudah untuk divisualisasikan dan juga dianalisis. Mungkin Pak Tio itu saja yang bisa saya sampaikan.